Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan program Khairul Mantan, kajian ilmu manfaat terhadap insan, penyuluh agama Kecamatan Rawasari. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah an-4. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan bahas niat dan ikhlas amal dalam beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 3. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama dengan tulus, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah. Perintah yang pertama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budu bisa diartikan menyembah, bisa diartikan ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu-d-din, dengan seikhlas-ikhlasnya. Kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kunafa wa yuqimus shalah. Itu apa? Ad-din kunafa. Kita akan lurus. Ad-dinu kunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Seperti halnya kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Ketika kita melakukannya ibadah, seperti halnya sholat, menunaikan zakat dengan lurus, dengan niat yang tulus, maka apa? Itulah agama yang lurus. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah atau untuk menyembelih anaknya. Dalam tercantum surah Al-Hajj ayat 37. La yanalullah khuruhuma wala timauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat ini benarkan yang dihitung kurban bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang disampaikan adalah nilainya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk mengorbankan anaknya, betapa agungnya Nabi Ibrahim ketika menunaikan itu. Satu keluarga ini betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata pun yang mengingkarinya. Istrinya begitu juga mensetujuinya. Anaknya, bahkan anaknya ketika diajak dialog kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkata, tunaikanlah wahai ayahku. Ini menandakan apa? Wujud takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya tanpa debat apapun. Nabi Muhammad SAW begitu juga ketika Allah perintahkan pada Nabi kita. Agama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah ketauhidan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal Islam masuk pada itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki tauhidnya. Asal mula kaum Makkah, kaum Quraisy menyembah berhala dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai itu, ada sebagian para ulama menyatakan makna mukhlishina lahu-d-din ini apa? Ketika kita beramal, ketika kita melakukan apapun dengan niat yang tulus, memperbaiki niatnya. Ketika kita menjalankan suatu perbuatan apapun bentuknya, ibadah, sedekah dan sebagainya, diniatkan di sini, dibarengkan dengan niat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam Bukhari Muslim menyatakan, wa an Amir Mukmin Abi Hafiz Umar ibnu Khattab ibnu Fal ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah ibnu Abdullah ibnu Qurti ibnu Zawa ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ayy ibnu Ghalib al-Quraisy al-Adabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana siratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana siratuhu walidunya yusibuha amra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi muttafaqun alaih. Hadis ini menyatakan bahwa Amir Mukmin pernah mendengar pada Rasulullah SAW bersabda bahwasanya semua amal itu tergantung niatnya, dan bahwa sahnya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah suatu dengan apa yang diniatkan.
Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya itu hanya diberi pada niatnya itu. Nah, seperti ini halnya. Maka ini hadis ini menyatakan kalau kita berbuat apapun dengan niatnya, innamal a'malu niat, innamal a'malu binniyat, kita amal apapun dengan niat kita, dengan niat kita. Sholat ketika tidak tidak menunaikan niatnya, tidak mengucapkan niat, maka niatnya tidak maka sholatnya tidak sah. Niat sebagai syarat yang menjadikan sah tidaknya suatu perbuatan ketika itu diwajibkan. Nah, niat ini juga kita innamal a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa faman hajara hijratullah wa rasulihi hijratu ila Allah wa rasulihi. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, banyak orang-orang ini ikut Rasulullah, tetapi niatnya berbeda-beda. Ada yang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niatnya mengikuti Rasulullah. Ada yang niatnya saya ikut ke sana, saya ingin berdagang padanya, supaya apa? Ini dagang saya ini akan laris dan sebagainya. Nah, niat ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya bagi kita dalam beramal. Maka niat dan ikhlas dalam beramal ini marilah kita tumbuhkan dalam hati kita, tumbuhkan dalam amal kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.